di sebuah rumah kontrakan sempit di Warakas. 3 nyawa terbaring kaku dalam diam. Seorang ibu dan 2 anaknya tak pernah menyangka cangkir teh yang mereka minum bersama justru menjadi tegukan terakhir dalam hidup mereka. Awal Januari 2026, suasana di kawasan Warakas, tepatnya di Kecamatan Tanjung Priuk, mendadak gempar. Warga dikejutkan dengan kabar penemuan satu keluarga dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah rumah kontrakan di Jalan Warkas 5 Gang 10. Peristiwa ini pertama kali terungkap pada Jumat 2 Januari 2026. Warga curiga karena penghuni rumah tidak terlihat beraktivitas seperti biasa. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata 3 orang ditemukan sudah meninggal dunia dalam rumah tersebut. Sementara 1 orang lainnya masih hidup namun dalam kondisi lemah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Korban yang meninggal adalah ibu berusia 50 tahun berinisial SS, seorang anak perempuan berusia 27 tahun berinisial AAL, dan anak laki-laki berusia 13 tahun berinisial AAB. Sedangkan Abdullah Syahid Jamaluddin, 22 tahun, yang merupakan anak lainnya saat itu ditemukan masih bernafas dan dianggap sebagai korban selamat. Pada awalnya kasus ini diduga sebagai keracunan biasa. Di lokasi kejadian, polisi menemukan botol minuman dan sisa makanan. Dugaan sementara mengarah pada kemungkinan keluarga tersebut mengkonsumsi sesuatu yang beracun secara tidak sengaja. Sampai penyelidikan yang dilakukan aparat dari Polda Metro Jaya mulai mengungkap fakta yang berbeda. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan uji toksikologi menunjukkan adanya kandungan racun tikus dalam tubuh para korban. Penemuan ini pun mengubah arah penyelidikan. Polisi tidak lagi melihat kasus ini sebagai kecelakaan, melainkan dugaan tindakan pidana pembunuhan. Kalian masih ingat kalau ada satu korban yang selamat, Abdullah Syahid Jamaluddin, yang sebelumnya dianggap sebagai korban selamat, justru ditetapkan sebagai tersangka utama. Dari hasil pemeriksaan intensif, polisi menemukan adanya kejanggalan dalam keterangan yang diberikan oleh ASJ ini. Penyelidik kemudian mengungkap bahwa racun tersebut sengaja dicampurkan ke dalam minuman teh yang dikonsumsi keluarga. Racun tikus itu dibeli sendiri oleh pelaku dari sebuah warung. Setelah diracik, minuman tersebut disajikan kepada ibu dan kedua saudaranya. Motif dibalik tindakan tragis ini terungkap sebagai dendam pribadi. ASJ mengaku merasa diperlakukan tidak adil oleh sang ibu. Ia sering dimarahi dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaranya. Perasaan sakit hati itu dipendam cukup lama hingga akhirnya berubah menjadi niat untuk menghabisi keluarganya sendiri. Polisi juga melakukan pemeriksaan psikologi terhadap tersangka. Hasilnya menyatakan bahwa ASJ tidak mengalami gangguan jiwa berat dan dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kasus ini pun resmi ditetapkan sebagai pembunuhan berencana. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman berat hingga puluhan tahun penjara. Tragedi di Warakas ini menjadi pengingat betapa konflik keluarga yang tidak terselesaikan dapat berujung sangat fatal. Dari luar, keluarga tersebut tampak hidup biasa di lingkungan padat penduduk di Jakarta Utara. Namun, dalam rumah tersebut tersimpan luka dan emosi yang akhirnya meledak menjadi kejahatan yang mengerikan. Peristiwa ini juga menyisakan duka mendalam bagi warga sekitar. Banyak yang tidak menyangka bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Lingkungan yang biasanya ramai kini sempat dipenuhi garis polisi dan rasa yang tidak percaya. Kasus pembunuhan keluarga di Warakas menjadi salah satu tragedi rumah tangga yang paling menyita perhatian publik di awal tahun 2026. Sebuah peristiwa yang bermula dari dugaan keracunan biasa, namun berakhir sebagai pengungkapan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak kandung sendiri.